Terbongkar rencana jahat Nasdem soal wacana Megawati Nyapres. Dari sekian banyak partai yang akan mengusung Capres tahun 2024, PDIP salah satu yang menarik untuk dibahas. Kenapa demikian? Karena pertama, partai ini merupakan partai pemenang pemilu yang perolehan suaranya melampaui ambang batas presidensial threshold 20%. Artinya, Capres yang akan diusung nantinya benar-benar pilihan PDIP, bukan hasil kompromi. Kedua, PDIP partai penguasa yang pernah terbukti berhasil memenangkan Capres. Artinya, Capres yang diusung PDIP nantinya sudah bisa dipastikan bukan Capres kaleng-kaleng. Atau dengan kata lain, partai berlambang banteng moncong putih tersebut tidak akan mengusung orang sekelas Novel Bamukmin atau Ferhat Abbas. Pasti orang terbaik. Dan ketiga, PDIP tidak menggelar konvensi Capres seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dulu. Jadi, siapa yang akan direstui Megawati masih benar-benar rahasia. Untuk saat ini, orang yang akan diusung oleh PDIP pada tahun 2024 mendatang bisa jadi hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, karena Capres PDIP masih menjadi misteri, yang muncul ke permukaan hanya wacana dan wacana saja. Pertama, nama yang muncul adalah Putri Megawati, Puan Maharani. Balihonya pun, kepak sayap kebinekaan sudah bertebaran di mana-mana. Dan kalau melihat rekam jejaknya, si Puan ini sudah cukup lengkap sih. Ia pernah jadi anggota DPR, ketua fraksi PDIP di DPR, Menko PMK, dan terakhir menjabat sebagai ketua DPR. Sehingga pilihannya memang antara jadi capres atau cawapres lagi untuk meningkatkan jenjang karir. Masa Puan disuruh nyalon wakil bupati Bekasi seperti Ahmad Dhani dulu? Kan gak lucu. Beda dengan AHY yang pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor, kemudian nyalon gubernur DKI, kalah, lalu gak pernah jadi pengurus DPP partai, tiba-tiba diangkat jadi ketua umum Partai Demokrat lewat jalur giveaway. Terakhir, dia mau nyawapres. Kelihatan banget loncat-loncatnya kayak kanguru pohon. Pengalaman di partai minim, terpilih jadi ketua umum partai. Kalah nyalon gubernur, mau jadi cawapres. Ini ibarat orang gagal tes seleksi, jadi anggota Satpol PP tapi pinginnya jadi pas pampres. Dengan demikian, kalau dilihat dari rekam jejaknya, jelas Puan lebih baik dari AHY. Hanya saja masalahnya elektabilitas Putri Taufiki emas tersebut gak naik-naik Ferguson. Dari dulu sampai sekarang masih 1% itulah, meskipun sudah ngeluarin banyak duit untuk bikin baliho, kepak sayap kebinekaan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Tim media pun tidak paham soal komunikasi politik. Karena jelas, ciri komunikasi yang efektif itu adalah pesan yang disampaikan sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang lain, termasuk orang awam sekalipun. Kalau kepak sayap kebinekaan emang Mbah Kong, Mbah Putri, Bude, dan Pak D. Kita yang ada di kampung paham makna kalimat tersebut. Tidak Ferguson. Bahasa itu bisa dibilang hanya bisa dicerna oleh Puan saja, sehingga kader PDIP yang lain belum tentu paham. Nah lucunya, si Puan yang diisukan mau jadi cawapres ini malah didukung oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Wacana lainnya yang muncul mengenai PDIP adalah Megawati Capres tahun 2024. Ini yang lebih ngaco lagi.
Karena jelas Presiden RI kelima itu tidak akan nyapres lagi. Lawang elektabilitasnya rendah kok. Kalah sama elektabilitas tokoh-tokoh muda yang muncul. Kemudian, jangan lupa kalau Mega itu adalah negarawan. Tentu dia akan memberi kesempatan kepada kader-kader potensial untuk diusung oleh PDIP. Sebagaimana pada Pilpres tahun 2014 lalu, PDIP mengusung Jokowi. Beda dengan Prabowo yang egois, ngotot dirinya saja jadi capres, yang diusung oleh Gerindra meskipun sudah kalah berkali-kali. Anehnya, Nasdem malah memanas-manasi Megawati agar mau maju di Pilpres tersebut, seperti yang dikatakan oleh waketum partai itu, Ahmad Ali. Tidak ada masalah Mega nyapres karena semua syarat telah terpenuhi. Dia memenuhi semua syarat. Dia ketua umum partai. Dia tokoh bangsa. Kalau memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi selama ini, situasi bangsa dan global dalam keadaan tidak baik-baik saja. Butuh tokoh untuk bisa membawa Indonesia keluar dari permasalahan global ini. Ya kalau itu, apa yang salah kalau beliau mau mencalonkan diri? Ujar anak buah Paloh tersebut dengan nada seperti tanpa bersalah. Di samping itu, Ali juga mengatakan Megawati memiliki pengalaman serta ketua partai yang sudah memenuhi syarat mengusung dirinya sendiri. Asik. Kayak benar saja si kader Nasdem satu ini, padahal dia mendukung Anies. Mestinya mendukung Megawati kalau serius mengatakan Putri Bung Karno itu tokoh bangsa. Inilah yang disebut rencana jahat. Karena kalau Megawati yang elektabilitasnya rendah tersebut benaran nyapres, lebih mudah dikalahkan oleh Anies. Serta PA212 bisa bikin fatwa haram hukumnya memilih perempuan jadi presiden. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siword.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?